Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di program Motivasi Pagi saat ini. Hari ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara serta membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini akan menolong, memotivasi kita untuk boleh menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Para rekan yang dikasihi Yesus Kristus, siapapun kita, setiap orang pasti pernah menerima surat yang bernada mengancam atau ancaman, atau juga surat teguran, surat peringatan, surat perhentian kerja, surat mosi tidak percaya, dan lain-lain sebagainya. Tentu ada banyak respon kita atas surat ancaman tersebut. Ada yang marah, menangis, bersungut-sungut, mengumpat, emosi, stres, depresi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Hizkia. Hizkia menerima surat dari tangan para utusan itu dan membacanya. Kemudian dia pergi ke bait Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, Engkaulah, hanya Engkau Allah atas seluruh kerajaan di bumi. Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, benarlah dikatakan bahwa respon awal akan menentukan akhir dari sebuah peperangan, kalah atau menang. Kalau respon kita buruk, maka itu adalah kekalahan awal dari sebuah peperangan. Saat Raja Hizkia menerima surat ancaman dari Sanherib Raja Asyur, ternyata ia berespon dengan benar. Dikatakan bahwa dia pergi ke bait Tuhan serta membentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pada pagi hari ini, seandainya hidupmu saat ini sedang dalam sebuah ancaman dalam tanda kutip, atau hidupmu sedang dalam bahaya, atau hidupmu sedang dalam permasalahan, persoalan yang besar, yang pelik, yang tidak terselesaikan, mari kita belajar berespon atas semuanya itu, seperti yang dilakukan Hizkia, meresponi setiap ancaman, tantangan itu dengan datang ke bait Allah, membentangkan setiap persoalannya, dan berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk meneladani dua hal yang dilakukan Hizkia ketika hidupnya terancam. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Hizkia mengadukan segala permasalahannya dan mempercayakannya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Hizkia membentangkan surat yang dia terima dari para utusan itu di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Hizkia menceritakan beban berat, keluhan, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, atau tekanan yang dia alami hanya kepada Tuhan. Namun hal itu tidak berhenti di situ. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berefleksi diri kita pada pagi hari ini dengan bercermin dari bagian firman Tuhan ini. Adakah ketika engkau mendapat masalah, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya tantangan yang besar dalam hidupmu, apakah engkau datang kepada Tuhan, engkau membentangkan setiap persoalanmu, engkau membuka diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya? Atau justru yang berbeda yang engkau lakukan? Setiap permasalahan,
baik pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan karena masalah keluarga, pergumulan masalah ekonomi, apakah engkau bentangkan itu di hadapan Tuhan? Atau justru engkau bentangkan di depan orang lain? Engkau ceritakan kepada semua orang, setiap masalahmu engkau beberkan kepada orang lain. Ya kalau orang itu menolong, tetapi kalau tidak, justru itu mempermalukan dirimu sendiri. Kalau itu bicara aib kita, kalau itu bicara masalah keluarga kita, dan itu bukan publik yang harus tahu, seharusnya Tuhan yang harus tahu. Tetapi berapa banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau punya masalah, kalau punya pergumulan, justru diceritakan kepada banyak orang. Cerita kepada orang yang satu, ini hanya sama kamu ya, jangan bilang kepada yang lain. Ketemu yang lain, saya ceritakan ini ya, saya minta masukan, tetapi hanya kepada kamu, tetapi tidak kepada orang lain. Kepada semua orang kita berkata demikian, hingga pada akhirnya apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi aib, apa yang menjadi masalah kita menjadi rahasia umum karena banyak orang yang kita ceritakan tanpa sadar. Itu tindakan yang salah, dan itu adalah tindakan kebodohan yang kita lakukan. Belajar dari Hizkia, tidak perlu semua orang tahu apa yang menjadi masalah kita, tetapi satu hal yang perlu tahu, bahwa pribadi yang maha tinggi, yaitu Allah Tuhan kita, itulah yang harus tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, jangan merasa lelah untuk mengemukakan itu kepada Tuhan. Hizkia membentangkan ancaman yang dialaminya. Hizkia membeberkan semua masalahnya, datang kepada Tuhan secara pribadi, ceritakan semuanya kepada Tuhan, dan dia menanti pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ketika engkau menceritakan masalahmu kepada orang, orang tersebut memberikan pertolongan kepadamu? Ataukah kalau engkau menceritakan masalahmu, membeberkan masalahmu di media sosial, baik di status WA, status Facebook, apakah Facebook memberikan pertolongan? Apakah WA memberikan pertolongan kepadamu? Tentu tidak. Maka itu kalau engkau lakukan, itu adalah kebodohan yang hakiki yang kita lakukan. Mari kita beritahukan semua masalah pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Tidak perlu semua orang tahu, cukup Tuhan yang tahu. Maka Tuhan bertindak, maka Tuhan akan menolong, memberkati engkau, dan engkau dijauhkan dari rasa malu yang besar. Ketika engkau menceritakan aibmu, apakah aib keluargamu, itu berarti engkau mencoreng mukamu sendiri. Seperti peribahasa bahasa Indonesia yang mengatakan, menepuk air di dulang, memercik muka sendiri. Ketika kita membuka aib kita, ketika kita menceritakan rahasia-rahasia keluarga kita, sebenarnya kita sudah mencoreng kotoran di muka kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu semua orang tahu. Yang cukup tahu hanya Tuhan. Belajar dari Hizkia, pengawalnya nggak perlu tahu, orang-orang di sekitar nggak perlu tahu. Hizkia datang kepada Tuhan secara pribadi dan membentangkan masalahnya hanya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita teladani di pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia meninggikan Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa Tuhan bertahta dan menjadikan langit dan bumi. Atau dengan kata lain, Hizkia mendeklarasikannya bahwa sekalipun dia sedang menghadapi masalah yang berat, sekalipun dia sedang dalam ketakutan, meskipun dia sedang dalam kekhawatiran, tetapi Hizkia mengakui bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang ia hadapi. Tuhan memegang kendali dan dia mau bersandar kepada kebenaran itu. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, satu lagi hal yang penting dalam kisah Hizkia. Hizkia menghadap Tuhan bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, Hizkia membawa masalahnya pertama-tama kepada Tuhan. Ia tidak mencari yang lain, namun hanya kepada Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidupnya. Sebab persoalan itu terlalu besar untuk ditangani. Juga tidak ada teman atau orang yang sanggup membantunya, kecuali hanya Tuhan sendiri yang mampu. Sahabatku yang diberkati oleh Yesus Kristus,
Seringkali kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah terlalu ringan, terlalu cepat mulut kita berkata dan menceritakan kepada orang lain, padahal kita belum bercerita kepada Tuhan. Ketika semua sudah kita sampaikan kepada banyak orang, sekian ribu orang, dan tidak ada solusi, kita baru bercerita kepada Tuhan. Tuhan sudah di nomor sekiankan dalam hidup kita. Berbeda dengan Hizkia, dia mengutamakan Tuhan untuk banyak hal dalam hidupnya. Bahkan termasuk ketika dia berdoa, dia mengutamakan Tuhan dalam doanya. Hizkia memberikan pengakuan kepada Allah yang maha hebat, Allah yang transenden. Pengakuan ini membuktikan kebenaran yang tidak terbantahkan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang layak diandalkan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita meninggikan Tuhan, dengan kita memuliakan Tuhan, meskipun masalah masih ada dalam hidup kita, meskipun tekanan, beban berat ada dalam hidup kita, tetapi ketika kita mampu meninggikan Tuhan di dalam hidup kita, maka engkau punya pikiran yang benar, engkau punya cara pandang yang benar, bahwa Tuhan lebih tinggi dari setiap masalahmu, Tuhan lebih hebat dari setiap persoalanmu, Tuhan lebih bisa diandalkan dibandingkan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sebesar apapun masalahmu saat ini, seberat apapun pergumulanmu saat ini, jangan engkau lupa untuk meninggikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupa engkau memuliakan Tuhan, karena Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak dimuliakan dalam hidup kita. Dengan kita bisa meninggikan Tuhan, dengan kita bisa memuliakan Tuhan, maka kita punya cara pandang yang benar, bahwa Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan di atas masalah kita, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan mampu memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ingat, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah sampai kepada kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang sudah seperti telur di ujung tanduk sekalipun, yang sudah masuk area gawat darurat sekalipun, ingat, bentangkanlah itu di hadapan Tuhan. Jangan bentangkan masalah kita di hadapan publik. Jangan bentangkan, jangan ceritakan masalah kita kepada banyak orang, kepada media sosial. Itu tindakan yang salah dan bodoh. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan bentangkan pada Tuhan, itu adalah tindakan yang bijak. Dan jangan lupa, tinggikanlah Tuhan. Jangan sampai masalah menghalangi engkau untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau semakin jauh dari Tuhan, semakin besar dan beratlah masalahmu. Tetapi kalau kita mampu meninggikan Tuhan, maka kita mengakui Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka masalah kita adalah masalah yang kecil di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong, memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur, karena kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan takut dengan pergumulan, jangan takut dengan masalah apapun dalam hidupmu, karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang peduli, Allah yang senantiasa sanggup menolong dan memberkati kita ketika kita mau datang kepadanya secara pribadi. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Maka jalani hari ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan, maka itu akan mampu melegakan hatimu, maka itu akan menghilangkan segala penat dan masalah di dalam hidupmu. Jalani segala sesuatu dengan sukacita dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Salam.